Baik, selamat bertemu kakak-kakak sekalian pada hari ini. Dalam kesempatan ini, saya Master Guide Niko Halomuan Simbolon dari Conference Jawa Barat akan menyampaikan sebuah materi yang terkait dengan CMT untuk konselor. Salah satu materi yang akan kami sampaikan ini adalah terkait tentang bagaimana para pembina dapat mengelola keselamatan dari para pathfinder yang dibinanya. Kakak-kakak sekalian, mari luangkan waktu beberapa menit ke depan untuk mendengarkan penyampaian yang akan saya sampaikan ini sebagai landasan dasar untuk mengikuti kegiatan CMT Counselor pada pertemuan yang akan kita lakukan dalam pertemuan berikutnya, dalam pertemuan tatap muka, dan juga sebagai landasan untuk mengerjakan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada kakak-kakak sekalian. Nanti silakan dibuka di bagian pertanyaan pada website CMT di Pemuda Advent Indonesia. Mari kakak-kakak sekalian, kita masuk ke materi. Garis besar dari materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini akan berfokus pada kewajiban moral dan praktek dari para konselor atau pembina. Jadi kita mendefinisikan konselor itu sebagai pembina di dalam bahasa Indonesia untuk menjaga agar anggotanya bisa aman, sejahtera, ya gitu. Jadi bisa, dan konteksnya adalah tentang keamanan secara fisik, pengawasan, kebijakan, ya, membuat sebuah kebijakan dalam kegiatan yang bertujuan untuk menghindari terjadinya masalah kepada kesehatan, menghindari adanya masalah terhadap transportasi apabila terjadi perpindahan. Jadi transportasi ini kita meninjaunya secara lebih luas, ya. Lalu kemudian mencegah dan mengintervensi terhadap adanya penyalahgunaan. Ya, materi nanti kita akan bicarakan khusus dalam pertemuan tatap muka, dan juga bagaimana dan apa yang perlu kita lakukan apabila kita menghadapi suatu kejadian kecelakaan misalnya. Nah, melihat daripada hal tersebut, maka kita akan melihat materi ini dari sudut pandang bagian terkecil dari sebuah klub. Kami menyebutnya unit, di mana di setiap klub masing-masing, klub Pathfinder masing-masing jemaat, ada yang menyebutnya sebagai regu, sebagai kelompok. Ya, bagi jemaat yang memiliki anggota yang cukup banyak, bisa membagi adik-adik kita ke dalam regu-regu yang lebih kecil, atau bahkan kita menilainya melihat ini sebagai unit pribadi. Ya, bisa, sekali lagi ini tergantung dari bagaimana setiap jemaat memiliki sumber daya di dalamnya. Jika jemaat tersebut ada jemaat yang besar, di mana setiap anggota akan tergabung dalam satu regu, dan setiap regu akan memiliki seorang pembina, maka unit yang dimaksud ini adalah regu. Tapi ketika jemaat tersebut adalah jemaat kecil dengan pembina yang banyak, misalnya anggotanya tidak terlalu banyak, maka yang dimaksud dengan unit ini adalah suatu kelompok di mana ada adik-adik Pathfinder kita yang dibina oleh satu atau oleh salah satu atau satu orang pembina. Jadi kalau kita dibilang konselor itu berarti maksudnya adalah pembina, dan kalau misalnya yang dimaksud adalah unit, itu artinya adalah mereka yang dibina, bisa satu orang, dua orang, satu regu, yaitu 6 sampai 8 orang. Jadi kurang lebih seperti itu pengertian awal agar kita dapat memahami ketika saya menyampaikan kata unit, maka itu yang dimaksud ada demikian. Baik, berikutnya adalah ayat intinya, ya. Jadi untuk mengawali ini kita lihat ayat intinya dalam Matius 19 ayat 14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangin mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti inilah yang mempunyai kerajaan surga. Kita tahu bahwa dalam kegiatan Pathfinder ini, waktu itu sudah pernah disampaikan juga saya dalam kegiatan sejarah dan juga filosofi dalam kegiatan Pathfinder ini mengajak anak-anak ini beraktivitas secara jasmani, beraktivitas secara rohani, bisa menikmati alam dan lain sebagainya. Kita jangan halangi itu, tapi kita jaga mereka. Nah,
Diharapkan dari materi yang akan saya sampaikan ini, kakak-kakak akan dapat memastikan bahwa para Pathfinder di setiap unit mereka, dalam setiap unit pelayanan dari kakak pembina Pathfinder ini, bahwa mereka akan selalu dalam kondisi yang aman. Berikutnya dalam Mazmur 91 ayat 9 sampai 12 tertulis, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Artinya kita memang akan serahkan kepada Tuhan. Kita selalu menyerahkan kepada Tuhan bahwa segala sesuatu kegiatan kita ini harus berjalan dengan baik. Kita minta perlindungan Tuhan, kita menjaga. Tetapi ingat bahwa berdoa dan berbuat, ya, berdoa akan berkuasa apabila kita melakukan gitu. Jadi bukan hanya berdoa, tapi kita melakukan juga apa yang ingin kita doakan. Maka ketika kita ingin menjaga, kita ingin Tuhan menjaga adik-adik kita, maka kita siapkan apa yang perlu kita siapkan agar adik-adik kita ini semuanya selamat dan aman dalam segala kegiatan Pathfinder, dimanapun mereka berada, berkegiatan. Amsal 3 ayat 1-23, hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaanmu itu menjauh dari matamu. Pelihara itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Maka dibutuhkan kebijaksanaan. Maka kebijaksanaan tidak bisa kita dapatkan kalau kita tidak pernah mencoba, tidak pernah melihat, tidak pernah mempraktekkan, tidak pernah mendoakannya untuk bisa menjadi bagian dari kita ketika kita melaksanakan atau menjalankan pembimbingan tersebut. Maka dari itu kakak-kakak, mari kita lihat apa saja akan kita bacakan. Yang pertama adalah tentang kewajiban moral kita. Kewajiban moral kita sebagai seorang pembina, sebagai seorang pemimpin. Setiap pemimpin atau konselor atau pembina, karena kita fokus kita ada di RC tentang pembina, maka pada tingkat organisasi apapun harus menerima kewajiban moral untuk melindungi dari cedera fisik mereka yang berada di bawah pembinaannya. Tentunya standar pembinaan apa ini diperlukan dari para pemimpin dan juga konselor? Jawabannya nggak mudah. Karena kewajiban membina seorang peserta kelas sahabat tentunya akan berbeda kalau kita akan menjalankannya kepada anak-anak yang lebih besar. Usia kelas sahabat di usia 10 tahun akan beda pendekatannya kalau kita akan melayani ataupun kita akan membina mereka di kelas penjelajah misalnya. Maka tujuan utama dari kegiatan kita, program-program kita harus menghindarkan mereka dari cedera. Artinya, datang dalam kondisi baik, maka pulang dari kegiatan Pathfinder harus dalam kondisi baik dan mereka menikmati kegiatan tersebut merasakan sukacita, bukan duka cita ataupun rasa kesedihan karena sakit dan lain sebagainya. Maka hal pertama yang harus kita pastikan di dalam kita berkegiatan adalah sebanyak mungkin kita pastikan apa potensi bahayanya. Apa yang mungkin ditemukan. Kita harus memeriksa. Ketika kita merencanakan sebuah kegiatan, kita jangan hanya melihat kegiatan alam saja. Misalnya, oh kegiatan track and trail, maka kita sudah bayangkan, oh bahayanya adalah kemungkinan terantuk batu, jatuh, dan lainnya, ada hewan buas, dan lain sebagainya. Kegiatan berkemah itu sudah jelas. Tapi kalau kita perhatikan, bahkan kegiatan-kegiatan yang kita rasa itu sederhana, misalnya, oh berenang, oh kok berenang, kok di situ sudah pasti aman dan sebagainya. Kita harus bisa melihat ada beberapa potensi bahaya yang perlu diperhatikan di dalam kegiatan tersebut. Bahkan kalau kita perlu lihat lagi, jangan-jangan bisa saja kegiatan di gereja pun yang sifatnya di luar itu perlu kita perhatikan juga. Di luar gereja, di dalam lingkungan gereja sendiri, di luar baris berbaris saja, kita harus perhatikan juga. Maka dari sini, ini akan menjadi sebuah pertanyaan. Kakak, kira-kira bahaya umum apa yang mungkin ditemukan oleh kakak ketika kita membuat sebuah kegiatan? Nah, ini akan jadi tugas nanti ya, ketika di tugas yang akan saya berikan. Berikutnya adalah perlengkapan keselamatan. Ini poin penting. Ketika kita sudah menyadari adanya potensi bahaya, ada potensi bahaya dalam sebuah kegiatan, maka yang perlu kita siapkan berikutnya adalah bagaimana kita mempersiapkan perlengkapan keselamatannya. Kalau misalnya yang disebut dengan perlengkapan keselamatan ini, contohnya adalah P3K, ya. Contohnya lagi perahu keselamatan. Kalau ini kita bicara di luar,
kegiatannya di alam, kegiatannya di jalur yang memiliki potensi bahaya yang bisa kita lihat secara kasat mata. Kita sudah siapkan alatnya, kita pastikan semuanya itu sudah siap, tetapi kita juga perlu pastikan bahwa setiap peralatan keselamatan itu harus selalu dalam kondisi yang siap sedia. Karena yang namanya kejadian yang tidak kita inginkan tidak pernah kita perkirakan kejadiannya. Berapa banyak kejadian-kejadian yang selama ini terjadi tanpa pernah kita perkirakan akan terjadi. Maka setiap dari antara kita sebagai seorang pembina, kita harus memastikan kebutuhan-kebutuhan apa untuk menjaga agar kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan itu tidak terjadi. Gitu. Kalau terjadi, maka sesuatu yang akan membantu untuk menolong itu harus sudah kita persiapkan. Sebutlah paling sederhananya, P3K. Maka P3K itu harus selalu dalam keadaan yang baik. Kita tahu di mana ditempatkan, mudah dicari, mudah diambil, mudah digunakan, dan tidak dalam kondisi kadaluarsa, sudah rusak, dan lain sebagainya. Ya, perlu kita pahami bagaimana menyimpannya, bagaimana meletakkannya, bagaimana membawanya, dan jika sudah tidak layak digunakan, bagaimana kita memusnahkannya sehingga tidak ada orang yang menggunakan dan mengakibatkan salah mengerti. Ya, salah mengerti kenapa? Dianggap masih baik padahal sudah tidak baik. Yang tadinya bertujuan untuk menyelamatkan, yang ada malah membuat masalah baru karena barang yang kita miliki sudah tidak layak untuk digunakan. Perlengkapan keselamatan harus dipastikan baik dan dapat digunakan pada kapanpun ketika itu digunakan, perlu untuk digunakan. Nah, poin berikutnya terkait dengan bagaimana seorang pembina menjaga keselamatan dari adik-adiknya, dari para peserta kelas adalah bagaimana kita melakukan pengawasan. Nah, tingkat pengawasan diperlukan itu bervariasi. Tentunya itu sesuai dengan tingkatan kelas, dengan usia, bahkan kita juga harus melihat karakteristik dari anak per anak itu sendiri. Apalagi kalau kita bicara unit bagian terkecil dari sebuah klub gitu ya. Kalau memang diperlukan satu anak, satu pembina, it's fine, itu boleh. Tidak masalah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa anak ini memang harus diperhatikan oleh satu pembina. Kalau tidak, bisa bisa kemana aja gitu fokusnya dan lain sebagainya. Karena tadi kita makanya setiap klub tentu akan mengenal kebutuhan dari setiap anggotanya. Kalau ini sudah cukup matang, sudah cukup dewasa, maka bisa saja satu regu 6 orang dengan satu pembina. Ya, mereka perlu diawasi karena anak yang usia 10 tahun beda cara pengawasannya. Mungkin saja anak kelas sahabat diperlukan satu pembina 2 orang peserta, satu pembina, 2 orang peserta, satu pembina. Tapi ketika kelas pemimpin cukup satu regu satu pembina, misalnya, atau bahkan 2 regu satu pembina, tergantung dengan kesiapan dan juga ketersediaan yang ada di setiap Jumat. Tapi ingat kakak, kalau memang kesulitan dalam pengawasan, seandainya kita mau membuat kegiatan dan kita sulit untuk pengawasan, saran saya adalah kakak berbagilah dengan master guide lain. Jangan hanya tergantung pada master guide jemaat sendiri. Karena master guide-nya adalah sebuah pelayanan, jadi siapapun akan siap untuk membantu dalam pelayanan di jemaat kakak-kakak. Nah, oke. Bahwa pengawasan ini balik penting nih, tekankan bahwa pengawasan harus selalu diberikan. Bukan berarti pengawasannya melekat harus nempel terus, bukan. Bagaimana caranya kita bisa memperhatikan, melihat, dan memastikan bahwa adik-adik kita ini benar mengikuti aturan yang berlaku selama berkegiatan agar dia aman dan selamat. Advantage Risk Management, ARM ini adalah Advantage Risk Management. Manajemen risiko yang dimiliki oleh gereja kita melaporkan bahwa 2/3 dari klaim-klaim kepada mereka itu biasanya melibatkan tuduhan pada pengawasan yang tidak tepat. Bukan mengenai jumlah pengawasnya, melainkan kualitas pengawasan. Oke. Berarti kalau kita lihat di sini, apa yang saya sampaikan di atas, 2 orang perlu satu. Rupanya itu tidak selalu benar ketika kakak-kakak yang ditugaskan untuk mengawasi, para pembina yang ditugaskan ini tidak bertanggung jawab. Nah, ini jadi tantangan. Kenapa? Ketika sudah menjadi master guide tentunya, oke maaf ada suara motor, kita harus bertanggung jawab dengan tugas kita. Ketika kita ditempatkan untuk menjadi seorang pembina bagi satu regu, maka disitulah kakak harus memberikan waktunya dan juga pelayanannya untuk mengawasi satu regu tersebut. Fokus saja di situ. Ingat, pembina berbeda, kita beda dengan director. Kalau director, dia berfokus pada kegiatan ataupun berfokus pada satu klub semuanya. Kalau sudah
Instruktur berfokus pada materi yang ingin disampaikan, hasil dari penyampaian materi. Pembina lebih dalam lagi tugas kita. Konselor ini berusaha untuk menjaga dan mendidik secara mental, secara pendekatan persuasif sehingga adik-adik kita ini terjaga dan aman dalam segala kegiatannya. Berikutnya adalah contoh-contoh bentuk pengawasan. Ya, yang pertama, jangan pernah meninggalkan anak-anak dari pandangan Anda. Kalau misalnya akan ditinggalkan dengan pandangan kita, misalnya kita harus pergi sebentar ke kamar mandi dan lain sebagainya, tempatkan satu orang pengganti. Yang kedua, tetapkan aturan dan parameter batas atau tetap dengan mereka. Dan harus konsisten. Batasan ini misalnya jarak, batasan aturan tidak boleh melewati batas gitu ya. Jarak pengawasan, luas area perimeter untuk mereka bisa beraktivitas, sejauh mana mereka bisa berjalan dan lain sebagainya. Saat mengawasi bukan waktunya untuk kita bermain telepon, handphone. Nah, jadi ya ini tantangannya. Ingat, bukan waktunya kita ketika kita bertugas untuk menjadi kakak, bertugas untuk menjadi seorang pengawas dalam kegiatan yang menuntut untuk konsentrasi lebih, seperti track and trail, berkemah, kegiatan alam terbuka, kegiatan berada di kolam renang itu salah satunya ya. Itu apabila sudah ditugaskan untuk mengawasi, jangan gunakan waktu itu untuk bermain sendiri, bermain telepon sendiri, berbicara dengan teman, dan lain sebagainya. Hilangkan semua yang bisa mengganggu gangguan kita selama kita melakukan tugas sebagai konselor. Dan kalau misalnya kegiatan kita ini adalah kegiatan yang menantang, mengharuskan tambahan pembina, tambahan konselor, minta bantuan. Kalau jemaat kita nggak cukup para pembinanya, yang ada adalah senior-senior yang belum jadi master gate, tidak apa-apa, ajak saja. Karena ini adalah kebutuhan untuk menjaga adik-adik kita. Kalau memang tidak mau seperti itu, harus master gate yang menjaganya, kita bisa undang dari jemaat yang lain. Tentu akan senang membantu. Bersilahan untuk mengatakan saya butuh istirahat. Apa maksudnya ini? Ketika waktunya istirahat, istirahatlah. Ajak adik-adiknya pun istirahat. Kita pun beristirahat. Ya. Dan kalau kita butuh bantuan, meminta bantuan seandainya ada kejadian-kejadian yang sifatnya adalah mendadak dan harus segera diambil solusinya, maka kita harus meminta bantuan, baik itu kepada konselor lain, kepada orang tua dari anak-anak ini, kepada direktur, dan kepada yang lainnya yang kita punya sesuai dengan komando barangkali atau sesuai dengan aturan main yang sudah disepakati di klub tersebut. Tapi sebaiknya seperti itu, konselor, orang tua, direktur, mungkin gembala, orang-orang tua-tua yang dibutuhkan, kalau memang dibutuhkan bantuan, ya tentunya melalui prosedur yang ada ataupun secara langsung. Ini terkait dengan pengawasan di lapangan maksudnya ya. Jadi ketika kita dalam pengawasan langsung di lapangan, Anda butuh bantuan untuk sebentar tidak melihat, tidak mengawasi, maka ajak minta konselor yang lain untuk pengganti, mengawasi mereka dan atau orang tua yang ada di sana, direktur barangkali yang ada di sana dan lain sebagainya. Nah, sekarang mari kita lihat ketika kita berhadapan dengan kegiatan-kegiatan yang memiliki resiko yang tinggi. Maka ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan untuk kita lihat apabila kegiatan-kegiatan tersebut perlu atau tidak untuk dilakukan bagi adik-adik kita. Ini, mari kita lihat yang pertama adalah kesesuaian aktivitas untuk kelompok usia yang terlibat. Apakah kegiatan ini cocok untuk adik-adik yang kita layani, di mana adik ini adalah adik-adik kelas sahabat yang baru mengenal kegiatan Pathfinder. Kegiatannya adalah arung jeram misalnya. Apakah cocok? Mari kita pertimbangkan. Yang kedua adalah kemampuan pribadi dan pengalaman supervisor. Misal, program senam, pelatihan kalau ada kelas senam misalnya, harus ada pesenam yang terampil, berpengalaman dan berkualitas yang tersedia untuk mengawasi. Kalau kelas itu, misalnya ini adalah hari ini kelas berenang. Kelas berenang, supervisor kita sebagai konselor bisa berenang, hanya bisa, tapi tidak bisa kalau kondisi menyelamatkan dan lain sebagainya, ya mintalah bantuan. Gitu ya. Kondisikan. Adik-adik kita apakah bisa berenang atau tidak, kondisikan. Kenali adik-adik kita. Pahami mereka. Apakah mereka bisa mengikuti kegiatannya atau tidak. Tentunya. Nanti kita lihat ada juga tentang izin dan lain sebagainya. Oke. Yang berikutnya, sediakan peralatan keselamatan yang sesuai. Misal, jika dibutuhkan jaket pelampung, siapkan jaket pelampung. Jika kita berperahu, maka siapkan jaket pelampung. Jika kita berkuda, siapkan helm. Jika kita
membutuhkan kita melakukan skating, maka kita menggunakan bantalan lutut dan lain sebagainya. Kita tahu kegiatan ini kegiatan A memerlukan peralatan keselamatan A, maka carilah, siapkan dan pastikan semuanya itu siap ketika kita melakukan kegiatannya. Perhatikan juga, pertimbangkan jenis kegiatan dan resiko bawaannya. Ya, jadi kita tahu bahwa kalau misalnya kegiatannya di air, resikonya ada tenggelam. Jika itu ada di bungee jumping misalnya, maka akan ada yang jatuh dan lain sebagainya. Kita perhatikan. Perhatikan juga perbandingan antara staf yang hadir dan rasio dari anak. Pertimbangkan itu. Pertimbangkan lokasi kegiatan dan kondisi kesediaan peralatan, ya, dan alokasi waktu untuk kegiatan. Jadi nomor E, F, G ini terkait dengan praktik aktivitas di lapangannya. Berapa orang yang siap mendukung ketika kegiatan itu akan dimulai, pembinanya kah, orang-orang yang mendukung dan lain sebagainya, lokasinya seperti apa, pastikan bahwa semuanya aman, dipastikan jangan cuma dengan oke, oh udah pasti aman, tidak, kita harus pastikan barangnya seperti apa, cek betul-betul, karena kita nggak mau dong datang pulang sakit gitu ya dan lain sebagainya. Asuransi, ini penting. Asuransi ini sekarang menjadi bagian penting, makanya kita sekarang banyak materi-materi yang terkait dengan keselamatan ya yang memang menuntut juga untuk memastikan dari sisi asuransi. Apabila ada yang celaka, maka apa yang harus dilakukan? Siapa yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut? Kalau memang harus sampai ke rumah sakit, siapa yang bertanggung jawab? Kalau klub memang menyediakan biaya untuk mendukung hal tersebut ya nggak masalah. Tapi kalau tidak sulit, maka tantangannya yang berikutnya. Nah, untuk para konselor silakan periksa dengan director Anda, dengan staf di klub Anda sebelum kegiatan di unit Anda. Dan pastikan bahwa kegiatan Anda disetujui oleh Dewan Gereja. Gereja mengetahui kegiatan yang kita lakukan karena ingat kegiatan Pathfinder ini berbasis pada gereja. Kalau kita dasarnya ada dari sekolah, maka pastikan sekolah itu tahu kegiatan yang akan dilakukan ini. Berikutnya adalah bagaimana dengan hal-hal yang sifatnya adalah kesehatan umum. Tentunya semua kegiatan tentunya harus menjaga hal ini. Kita sedikit banyak bersyukur karena sejak masa pandemi, maka orang-orang itu menjadi lebih peduli dan sadar bahwa perlunya untuk melakukan hal-hal sederhana yang terkait dengan kesehatan umum. Cuci tangan, pakai sabun, dengan menggunakan air mengalir, menutup mulut dan hidung dengan menggunakan masker, saat batuk dan bersin, menutup hidung dan sebagainya. Setidaknya dengan masa pandemi yang sudah kita lalui 2 tahun lebih, kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu ini yang bisa kita praktekkan dan tanpa sulit mengajarkannya karena banyak yang mengajarkannya ya. Dan semuanya ini harus kita pastikan. Kenapa? Karena penyakit-penyakit kecil, bukan kecil ya, penyakit-penyakit yang umum seperti demam, batuk, flu itu cepat menyebarnya ya. Dan saking cepat menyebarnya, maka bagaimana kita menyelesaikannya, menghindari itu terjadi, dan bagaimana kita mengobatinya juga harus kita pahami. Oh, harus banyak minum, paracetamol misalnya, obat flu, dan lain sebagainya. Kita sudah pastikan. Para pembina sudah harus tahu bagaimana menyelesaikan masalah-masalah untuk kesehatan-kesehatan yang umum terjadi dan mencari solusinya. Jika dibutuhkan pengobatan, bahwa obatnya kita sudah tahu bahwa kalau flu dibutuhkan seperti A, B, C gitu, obat kalau batuk A, B, C gitu, dan setidaknya pastikan minum yang benar dan makan yang benar. Nah, ini ada satu poin yang menarik tentang materi ini. Materi berikutnya adalah bahwa terkait dengan keselamatan, maka para pembina juga harus selalu memastikan tentang transportasi. Yang dimaksud dengan transportasi ini bukan bicara hanya tentang alat transportasi, tetapi tentang bagaimana seorang anak yang ikut dalam kegiatan kita, ketika mereka bersama-sama dengan kita, dan bergabung dengan kita menggunakan kendaraan bersama. Ya, jadi ini adalah mereka yang kita menggunakan kendaraan bersama. Umumnya banyak terjadi kalau kita mau camping kemana, kita menggunakan truk tentara misalnya. Kalau kita mau pergi ke luar kota, saya waktu itu kesempatan camping di Jogja, camping di Bali pakai bus, pakai kereta gitu kan. Dan ketika kita melakukan hal itu bersama-sama, mereka yang ikut bersama dengan kita, ketika kita sebagai pembina yang membawa mereka, orang tua mereka kan menitipkannya ke kita. Ya, maka kita harus pastikan bahwa mereka yang ikut bersama kita ini datang baik, pulang baik, itu kan prinsipnya. Maka pastikan pertama bahwa setiap kendaraan memiliki asuransi yang layak.
dan kendaraan yang kita ikuti itu adalah kendaraan yang layak untuk jalan. Lalu, pastikan kalau kita menggunakan kendaraan transportasi, mobil, bus, pastikan bahwa kendaraan tersebut memiliki pengemudinya sesuai dengan aturan main. Ya, kalau di luar, kebetulan ini materinya saya mengambil langsung dari CMT, dan mereka menuliskan minimal 20 tahun. Memang lebih bijak, lebih dewasa akan lebih bijak, pengalamannya pun akan lebih banyak. Dan latar belakangnya diketahui gitu ya, bahwa mereka sudah biasa membawa bus gede, bus maklum, memang sudah pastikan bahwa sudah biasa. Jangan orang baru yang memiliki potensi bahaya dan lain sebagainya. Dan pastikan juga bahwa pengemudi ini bukan orang yang pernah punya latar belakang kecelakaan, ya, atau pernah dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena masalah transportasi. Ya, itu juga harus kita pastikan untuk mengamankan bahwa perjalanan kita aman. Pastikan juga bahwa dalam perjalanan ada sabuk pengaman bagi setiap tempat yang punya peraturan seperti itu. Ya, kalau di kita punya bis rata-rata tidak menggunakan sabuk pengaman, tapi kita pastikan bagian ABC tadi di atas tadi kita pastikan kelayakannya dan lain sebagainya. Bahkan di dalam buku yang saya baca ini ada contoh bahwa pastikan berat kendaraan memenuhi syarat, pastikan bahwa kondisi bannya tidak sudah belum melampaui batas usia dari bannya, ada inspeksi pra perjalanan terhadap mesin dan lain sebagainya. Ini lebih bagus. Jadi kita para pembina kita sadar, kita jangan langsung percaya, oke kita mau sewa mobil, pastikan bahwa bus tersebut aman dan layak untuk digunakan. F ini penting. Jangan pernah menggunakan bak terbuka. Kadang-kadang kita, wah bisa naik aja kendaraan bak terbuka. Oh, nggak bisa. Itu sangat tidak aman. Dan yang terakhir, selalu berdoa. Dalam perjalanan, sebelum perjalanan, selesai perjalanan, kita berdoa. Ketika kita berjalan bersama dengan anak-anak, kita percaya bahwa kita selalu berjalan bersama dengan Kristus. Jadi hati-hati bahwa ini terutama memang untuk kendaraan darat. Tapi untuk kendaraan udara, kendaraan laut, semuanya pun kita harus pastikan bahwa aman perjalanan kita. Gitu ya. Nah, untuk mencapai hal tersebut, memastikan bahwa setiap proses ini ada proses pertanggungjawabannya, maka kita harus tapi kita harus menyiapkan formulir-formulir. Baik itu formulir yang memberikan perlindungan bagi konselor dan unitnya. Maksudnya adalah bahwa kita sebagai pembina, dalam formulir tersebut akan diberikan kepastian pertanggungjawaban. Jadi seandainya terjadi sesuatu, siapa yang bertanggung jawab jika kemudian A dan B dan C. Di mana itu akan ditandatangani bersama antara konselor dan pembinanya dan diketahui oleh direkturnya. Ya. Kemudian pastikan juga ada formulir izin untuk kegiatan-kegiatan umum, untuk kegiatan klub maupun kegiatan-kegiatan khusus. Nah, formulir-formulir ini ditandatangani dan disesuaikan dengan peruntukannya untuk setiap kegiatan. Jadi kalau misalnya perkemahan, maka tanda tangan siapa yang dibutuhkan, izinnya dari mana. Memang agak ribet kelihatannya. Ya, kalau dulu-dulu kita bikin perkemahan, oh iya jadi bikin-bikinnya berangkat lagi gitu. Tapi sebenarnya untuk menjaga agar tidak terjadi masalah di belakang di kemudian hari, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka persetujuan administrasi ini diperlukan agar semuanya aman dan dapat dipertanggungjawabkan untuk segala sesuatu halnya. Ini adalah contoh, mungkin tidak terlalu kelihatan. Ini adalah model registrasi and medical record form, ya record form, di mana di dalamnya diinformasikan kepada dari si anak yang akan mengikuti kegiatan, ya di dalamnya ketika dia melakukan registrasi, oke nama, alamat dan sebagainya itu biasa. Lalu berikutnya adalah penyakit apa yang dimiliki. Kemudian dari penyakit apa yang dimiliki diberitahukan juga pengalaman ketika dia mengalami sakit itu, apa pengobatannya, dan lain sebagainya. Di bawahnya diketahui oleh orang tua, ditandatangani oleh anak tersebut, orang tuanya juga menandatangani. Ya tergantung ya, jadi nggak perlu harus seperti itu. Modelnya pasti minimal biasanya orang tua dan juga pembina yang akan melayani dan juga director yang mengetahui. Bahkan kalau dibutuhkan tanda tangan gembala, silakan tanda tangan gembala. Diatur sesuai saja karena ini tidak ada pakemnya, tidak ada bakunya ya. Kita belum menyepakati hal tersebut. Nah, sebagai seorang pembina, ketika kita menyiapkan sebuah kegiatan untuk menjaga agar kegiatan itu aman, satu hal yang harus kita kenali juga adalah kalau misalnya kita saling mengenal dengan orang tua,
kita mengenal juga dengan para pembina kita, karena biasanya kalau di gereja kita kadang nggak begitu saling kenal. Kita aktif sebagai master guide, kadang-kadang mungkin ada beberapa di antara kita nggak kenal pekerjaan ataupun ketersediaan dari teman-teman kita. Siapa tahu ternyata di antara kita ada yang paramedis, ada yang dokter, atau ada yang memiliki nurse dan lain sebagainya, bisa kita libatkan sehingga mereka bisa turut menjaga, turut membantu apabila ada hal-hal yang membutuhkan keprofesionalan mereka di dalam pelayanan di kegiatan Pathfinder, gitu ya. Kita libatkan mereka, ya, sehingga kita juga merasa aman dalam berkegiatan dan mereka pun akan membantu, ya, apabila ada kejadian-kejadian yang membutuhkan tenaga dari mereka. Libatkanlah mereka. Yang berikutnya adalah apa yang harus dilakukan jika kecelakaan terjadi. Teman-teman, kakak-kakak semuanya, bahwa untuk hal-hal tentang kondisi emergensi, kita sebagai master guide, kita perlu tahu, terutama untuk hal-hal yang ya sifatnya adalah memungkinkan untuk terjadi kapanpun, dimanapun, dan tidak mendalam, ya, bukan tidak mendalam, artinya bukan dalam hal yang lebih mendalam, tapi hal yang cukup yang kita tahu untuk menyelamatkan pada saat itu. Karena setelah itu maka kita tinggal menghubungi pihak yang memiliki kompetensi untuk penyelamatan yang lebih lanjut, gitulah kurang lebih kalimatnya. Jadi contohnya, misalnya ada seseorang yang terbakar, apa yang kita lakukan pertama untuk menyelesaikan masalah dia terbakar terlebih dahulu agar tidak berkelanjutan? Bukan baru setelah itu baru kita panggil pihak yang memiliki kompetensi untuk menyembuhkannya, gitu ya. Contoh seperti itu. Jadi P3K lah sebutnya. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Kita perlu tahu. Itu makanya sebagai seorang master guide, kita perlu memiliki kompetensi yang bermanfaat untuk memahami hal-hal yang darurat. Contohnya, kita perlu bisa CPR. Dan memang ketika Anda lulus sebagai master guide, tentunya kita belajar tentang P3K. Kita sudah belajari first aid, atau dalam bahasa ini ada first aid. Kita pelajari itu. CPR. Ya. Ini adalah hal-hal yang memang kita perlu pelajari dan tahu. Memahami dan mengkondisikan apabila hal itu terjadi, apa yang harus kita lakukan. Bukannya teriak-teriak misalnya gitu ya, atau saling menyalahkan, tapi lakukan sesuatu ya yang bisa, yang dari apa yang kita pelajari ini. Dan sebenarnya kalau kita pernah melakukan ini, ada beberapa kelas-kelas yang bisa kita praktekkan. Kalau misalnya kita belum pernah mengambilnya, kecuali CPR karena itu wajib, first aid itu juga wajib sebagai master guide, tapi ada beberapa yang kita mungkin belum pernah mengambilnya karena bukan bagian dari kewajiban ataupun kita tidak pernah melewatinya, ingin belajar, yuk kita sama-sama pelajari lagi. Ada camp safety, ada fire safety, ada community water safety, ini ada keselamatan di air, kemudian ada basic rescue, ini rasanya wajib juga, ya, dan red alert, dan banyak lagi yang lain. Ya, saya tidak bisa memasukkannya semua karena cukup penuh di dalam PowerPoint ini, tapi ini adalah kepahaman-kepahaman yang kita bisa ambil untuk menjadi dasar bagi kita ketika menghadapi kondisi darurat untuk menyelamatkan anak didik kita, atau maaf, bukan anak didik ya, anak peserta binaan kita ya, yang di dalam kegiatan kelas kemajuan ini, sahabat dalam para sahabat, teman, penyelidik, perintis, penjajah, pemimpin, siapapun mereka, ketika dalam kondisi yang perlu diselamatkan, mengamankan mereka, kita siap. Salah satunya juga untuk mempersiapkan itu adalah kita menyiapkan perlengkapan kedaruratan. Apa saja yang harus disediakan? Nanti dijawab pertanyaannya ya kakak sekalian. Dan ini adalah akhir dari presentasi singkat saya. Kita akan bertemu kembali nanti dalam pertemuan tatap muka, dan silakan kakak menjawab pertanyaan-pertanyaan singkat yang saya berikan di poin pertanyaan. Dan terima kasih untuk telah mendengarkan saya. Sampai bertemu dalam pertemuan pertemuan tatap muka nanti ya. Sampai jumpa, salam Pathfinder.